Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, sebelum masuk ke analisa, ini untuk jurnal ya, yang minat bisa download di kolom deskripsi beserta nanti link untuk tutorial penggunaannya juga ada, silahkan cek di deskripsi. Lanjut untuk analisa minggu ini, tentunya dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023. Kita bahasin dulu untuk indeks dolar. Ini dari segi time frame daily itu harga tertahan di 99.600, perkiraan di kisaran area tersebut. Dan untuk penutupan dari segi time frame daily ini sempat reject dan harga keangkat sedikit ke atas, itu ada di 100.00. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi time frame H4, potensial koreksi ke atas itu ada untuk indeks dolar, tapi antisipasi mungkin yang akan menjadi batasan sebagai resisten teratas itu ada di 101.500, kemudian resisten yang kedua ada di 100.700, dan yang masih dites untuk saat ini adalah 100.00. Kemudian untuk spot sendiri ada 99. Batasan maksimal yang akan menjadi fokus tentunya untuk minggu ini terbawah adalah 98.00. Potensial harga ke atas atau koreksi ke atas terlebih dahulu sebelum lanjut ke bawah itu ada, mungkin untuk minggu ini fokusnya adalah 100.700. Kalau misalkan nggak reject ke bawah, kemudian mendekati history low yang terjadi di tanggal 14 Juli kemarin, potensial ini kemungkinan akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan harga tidak mampu koreksi ke atas dan masih tetap tertahan di level area 100, potensial nanti tinggal tunggu aja. Kalau misalkan terjadi ataupun membentuk low yang lebih rendah daripada tanggal 14 Juli, potensial akan lanjut ke bawah. Tentunya yang akan menjadi fokus adalah 99, maksimum adalah 98. Nah, kalau misalkan skenario seperti ini, kalau misalkan nanti itu harga keangkat ke atas terlebih dahulu, mungkin akan ada hubungannya dengan beberapa pair yang berhubungan USD juga akan melakukan koreksi sebelum melanjutkan trend. Nah, selanjutnya adalah gold. Untuk gold ini kita lihat dulu dari segi time frame daily. Untuk zona supply yang akan menjadi fokus minggu ini tentunya teratas adalah 1989 sampai dengan 1983, dengan resisten pendukung ada di 1985, kemudian resisten yang kedua ada di 1975. Batasan terbawah mungkin yang akan menjadi fokus terlebih dahulu adalah 1950, di sini ada support. Kemudian yang bertumpuk dengan demand itu 1940, maksimal 1938. Kemungkinan ini skip dulu untuk minggu depan karena ini antisipasi terjadinya koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Kalau misalkan dilihat dari segi time frame H1, ini kelihatan banget ini masih membuat pola sideways dan harga masih belum break ke atas ataupun ke bawah. Cuman kalaupun break ke bawah, batasan kurang lebih perkiraan di 1950. Potensi koreksi lebih jauh menuju 1940 atau zona demand kemungkinan ada. Tetapi kalau misalkan harga tertahan di 1950, potensial ini masih tetap lanjut sideways sampai nanti break di 1965, kemungkinan akan lihatin harga bergerak ke atas sesuai dengan tren yang terjadi saat ini. Nah, referensi itu tentunya diambil dari segi time frame 4. Hati-hati, ini potensial terjadi flag juga ada, tapi batasan flag itu tidak boleh lebih dari 20 bar. Nanti kita cek lebih lanjut. Skenario yang pertama adalah antisipasi terjadinya koreksi. Kalau misalkan itu terjadi koreksi, perhatikan level 1950 terlebih dahulu. Akankah harga mampu tutup di bawahnya atau tidak? Kalaupun harga mampu tutup di bawahnya, potensial lanjut menuju 1940 sampai dengan 1933 sebagai level area unit demand atau rally base rally itu juga ada tentunya. Skenario kalau misalkan terjadi seperti ini berarti cari setup pembelian setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah dan tutup di atasnya 1940. Kemungkinan kalau digambar sebagai referensi yang pertama adalah pembelian tentunya, tapi dari segi stop loss mungkin amannya taruh di 1928, dan sebagai targetnya TP1 itu perkiraan di 1960, ini sebagai TP1, dan TP2 maksimum adalah 1975. Ini ruang geraknya juga lumayan, jadi karena ini untuk outlook 1 minggu ke depan, jadi ini lumayan. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga tertahan dari batasan koreksi atau flagnya ini nanti potensial yang terbentuk tetap berada di atasnya 1950, hati-hati. Mungkin nanti akan melihatin pola seperti ini. Kalau misalkan harga break di atasnya 1965, persiapan cari setup pembelian tentunya dilihat nanti dari segi time frame yang lebih kecil. Selama batasan koreksi itu tidak mampu tutup di bawahnya 1960 ataupun 55, perkiraan di kisaran area tersebut, referensi tentunya pembelian. Kalau misalkan digambar itu perkiraan titik entry setelah break 1965, koreksi berarti di sini perkiraan. Kemudian dari segi stop loss mungkin bisa taruh di 1948 atau 47, tapi dari segi target bisa dimaksimalkan TP1 1975, TP2 kurang lebih perkiraan 1985. Nah, ini
untuk skenario minggu depan. Jadi untuk stop loss ya, yang referensi yang pertama 1928, referensi yang kedua adalah 1948 atau 47. Selanjutnya adalah GBP USD. Dari segi time frame daily dulu kita liatin. Nah, selanjutnya adalah GBP USD. Dari segi time frame daily kita liatin, dari penutupan Jumat kemarin terjadi candle bearish tetapi masih bertahan di level area 1.3100. Perkiraan ya potensi lanjut sideways ataupun koreksi sebelum melanjutkan ke atas itu ada. Fokus untuk zona, mungkin zona demand terbawah ini di skip dulu ya, karena terlalu jauh, kita nggak berharap antisipasi koreksi sedalam itu, tetapi yang ada di 1.3119 sampai dengan 1.2975 atau support ada di 1.300 sebagai level psikologis. Kemudian supply yang bertemu dengan resistance 1.3150, kemudian atas cuman ada area resistance 1.3250, kemudian maksimum adalah 1.3350. Kalau misalkan dilihat dari segi time frame H1, nah ini juga sama, ini juga masih membentuk sebuah channel ataupun pola. Akankah nanti break dan tutup di atasnya, di bawahnya 1.3085 atau tidak? Kalau misalkan itu terjadi, potensial lanjut koreksi menuju 1.300 ini ada sebelum harga lanjut ke atas. Nah, untuk skenario minggu ini tentunya referensi adalah pembelian. PATT ini ruang geraknya lumayan gede. Kalau misalkan diukur dari titik 1.30000 menuju 1.3350, ruang gerak sekitar 350 pip, dan ini adalah mungkin yang akan menjadi patokan. Ini juga nggak kecil, tapi ini lebih dari 100 pip, tetap waspada. Nah, H4 sendiri potensial koreksi ke bawah itu ada, antisipasi mungkin sebagai skenario pertama, tunggu di 1.30000 di sini. Kemudian kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah, mungkin referensi pembelian ini bisa dibuka itu di atasnya 1.3025, perkiraan di kisaran area tersebut. Nah, sebagai stop loss itu ruang gerak sekitar 75 pip ada di 1.29600, perkiraan di level area tersebut. Sebagai TP kembali lagi masuk ke zona supply yang ada di 1.31500 sebagai resisten. Kemudian ini bebas saja untuk TP2, bisa 1.3250 atau 1.3350, ruang gerak sekitar 320 pip. Nah, sebagai skenario alternatif, kalau misalkan tidak terjadi koreksi sampai dalam, itu sarannya adalah referensi masih tetap pembelian, tetapi dari segi penutupan harga disarankan sih mending ini sekalian break dari flag yang akan terjadi, naik ke atas zona supply yang ada di 1.3180 ini, break terlebih dahulu. Terjadi koreksi dari segi time frame yang lebih kecil ini mungkin oke kalau misalkan mau cari setup pembelian. Dengan syarat adalah zona supply ini harus break terlebih dahulu. Nah, sebagai stop loss mungkin bisa taruh di 1.30600, perkiraan di level area tersebut. Sebagai TP1 ini mepet, TP1 ada di sini 1.32500, sebagai TP1 ruang gerak sekitar 115 pip, dan maksimum TP2 ruang gerak sekitar 215 pip. Sama sebagai referensi yang pertama di 1.3350. Jadi ini yang referensi pertama, stop loss perkiraan 75 pip dengan target maksimum 320 pip. Untuk yang kedua adalah stop loss 75 pip dengan maksimum target 215 pip. Selanjutnya adalah Euro USD. Nah, untuk Euro USD dari segi time frame daily ini sebenarnya sih sama aja, nggak beda jauh dengan GBP USD, tetapi harga masih berada di level area 1.2225, perkiraan di level area tersebut sebagai batasan. Potensial terjadi koreksi mungkin kita nggak expect dulu ke demand yang terbawah yang ada di 1.1025 sampai dengan 1.0980, tetapi fokusnya adalah yang bertumbuh dengan support terdekat saat ini adalah 1.1150 sampai dengan 11.25 dengan key level atau support psikologis price level ada di 1.1150. Resisten masih tetap kemarin sempat dites tetapi harga reject ke bawah 1.1250, kemudian 1.1300, 1.1350. Hati-hati di dalam ruang area zona supply ada dua resisten yang mesti diperhatikan, kemudian maksimum adalah 1.1400. Nah, kalau misalkan dilihat dari time frame H1 ini kelihatan potensial ini nanti ringnya mengecil juga ada, tetapi hati-hati kalau misalkan break ke bawah, hati-hati dengan level rally base rally yang terjadi di 1.1185 sampai dengan 1.1200. Potensial nanti terjadi koreksi di sini juga ada. Kalaupun harga kembali ke atas, mungkin kita akan ngeliatin tren penerusan ke atas itu setelah 1.1250 ini terjadi.
mungkin baru ada. Tapi selama bergerak di dua area ini, potensial sideways itu akan terus berlanjut. Kalau misalkan terjadinya koreksi ke dalam, batasan untuk fokus minggu ini tentunya sebagai zona demand itu ada di 1.1150 sampai dengan 1.1125 terlebih dahulu sebelum yang ada di bawah. Karena kita antisipasi juga trennya ke atas, tapi kita nggak berharap koreksi sampai sedalam itu. Referensi tentunya pembelian, tapi hati-hati ruang gerak perkiraan ya. Yang pertama adalah 250 pip, potensial terjadi koreksi itu perkiraan sekitar 100 pip. Jadi kalaupun misalkan digambar sebagai skenario yang pertama adalah perhatikan level 1.1200, ini juga ada support yang dilihat dari segi time frame H1 tadi. Kalau misalkan harga reject tidak mampu tutup di bawahnya, tinggal satu kondisi konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan trade ini bisa dibuka perkiraan di 1.1220 ataupun 25. Berarti di sini kalau sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah ketika harga menyentuh level area 1.1200. Sebagai stop loss perkiraan sekitar 50 sampai dengan 55 pip di 1.11700 atau 65 nggak masalah, tapi dari segi target mungkin TP1 ada di 1.1300, ruang gerak sekitar 80 pip. Nah, untuk TP2 maksimum sih bebas bisa di 1.1350 atau 1.1400 sih nggak masalah, tapi pastikan jangan terlalu mepet, kasih ruang gerak sedikit di bawahnya level area resisten. Ini untuk yang skenario pertama. Kalau misalkan ada konfirmasi ataupun konfirmasi koreksi yang lebih dalam, tentunya yang mesti diperhatikan adalah 1.1200 terlebih dahulu. Kalau misalkan harga lanjut ke bawah, potensial terjadi koreksi, mungkin batasan maksimum adalah di sini terlebih dahulu 1.1150, baru nanti skenario yang kedua adalah konfirmasi pembalikan arah, baru entry posisi pembelian sih nggak masalah, perkiraan sih di level area 1.1175 sampai dengan 1.1200 di sini nggak masalah, selama nanti konfirmasi pembalikan arah itu nanti di harga berapa. Mungkin lebih detailnya itu menggunakan pola candlestick, bullish engulfing, doji, hammer, atau mungkin konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame H1 mungkin akan kelihatan. Nah, sebagai stop loss perkiraan 80 pip, tapi untuk targetnya ini sebagai TP1 sama 1.1300, ruang gerak sekitar 115 pip, tapi untuk target maksimum bisa taruh di 1.1400. Potensial harga Euro USD ini menguat juga ada, tapi dari segi teknikal ini juga kita antisipasi terjadinya koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Jadi kesimpulannya adalah sebagai stop loss 80 pip, skenario yang kedua. Skenario pertama adalah perkiraan 50 sampai dengan 55 pip. Nah, untuk targetnya itu 180 kalau pembulatan atau 175 sebagai skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah 215 pip perkiraan di area tersebut. Untuk pair selanjutnya mungkin akan disambung di video setelah ini. Sekian dan terima kasih.